Jemaat dikasihi Tuhan, selamat datang kembali dalam ibadah gereja SBI pada tanggal 3 Mei 2020. Tema kita pada hari ini adalah waspadai bahaya kemunafikan. Mari kita persiapkan hati kita dengan kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Mazmur nomor 32 ayat 2 mengatakan, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Dalam ayat yang ke-11, pemazmur mengingatkan kita, "Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur." Mari kita bersatu hati bersama masuk di dalam syafaat kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu di dalam situasi dan keadaan yang bahkan setahun kemarin kami tidak pernah membayangkan akan demikian. Namun Tuhan, di dalam langkah dan terang pimpinan Tuhan, Engkau masih mempersekutukan kami walaupun secara fisik kami tidak berkumpul, tetapi secara hati dan secara rohani dan jiwa kami berkumpul bersekutu bersama, datang kepadamu menaikkan pokok-pokok doa kami. Tuhan, kami berterima kasih Engkau masih memberikan kekuatan dan kelanjutan kepada persekutuan kami di SBI. Kami terus berdoa supaya SBI boleh makin berkembang, makin dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini sakit, saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Tuhan, Engkau yang tilik, Engkau yang kuatkan. Dan sekalipun kami saat ini tidak bersama-sama dengan mereka secara fisik, tapi kami bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Karena kami bersekutu di dalam satu jiwa, satu roh kami. Dampingi kami ya Bapa. Ajar dan tolong kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ketika kami akan beribadah kepada-Mu sekali lagi. Pimpin kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan siapkan hati kita dengan pujikan dua pujian bagi kemuliaan Tuhan. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak, hingga harinya kelak, hingga harinya Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
pekerjaan dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui direct debit ke nomor rekening seperti yang tertera di depan. Terima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pembacaan Alkitab untuk ibadah hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-36. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, Angkatan ini adalah angkatan yang jahat.
Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Kita akan persiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, dan kita akan mendengarkan pujian dengan apakah akan kubalas, disuarakan oleh anggota jemaat kita, Tobi dan Mega Kaminaga. Tuhan memberkati.
selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Lukas pasal ke-11 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-36. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kalau kami boleh diajar dan belajar. Dan kami berdoa ya Bapa, Engkau sendiri yang akan menuntun kami, menolong kami, untuk kami boleh menghidupi dan menghidupkan kebenaran sebagaimana Tuhan sudah menyatakan kepada kami. Sertai setiap kami ya Bapa. Tolong kami supaya kami boleh bersandar dan berharap hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema yang akan kita lihat hari ini adalah waspadai bahaya kemunafikan. Mengapa kita perlu waspada? Mengapa Tuhan Yesus memberikan peringatan untuk orang yang percaya, yang mendengar firman, yang memelihara firman Tuhan itu perlu berwaspada kepada kemunafikan? Tuhan Yesus memulai dengan sebuah pernyataan, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tapi mereka tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Nabi Yunus. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan tanda Nabi Yunus? Nah, saudara-saudara, bicara tentang Yunus, saya teringat kepada pengalaman saya ketika saya mengajar sekolah minggu beberapa tahun yang lalu. Ketika sampai kepada satu bagian tentang Yunus, saya tanya kepada murid-murid saya, siapa yang tahu tentang cerita Yunus? Dan salah satu dari anak murid kami mengatakan, cerita Yunus adalah cerita yang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Saya tanya. Bagaimana bisa seorang ditelan dalam perut ikan 3 hari 3 malam dan masih bisa keluar dan bangkit lagi? Nggak mungkin. Tidak bisa. Orang yang ada di dalam perut ikan, dia akan bisa bangkit kembali. Itu sama sekali tidak mungkin. Nah, saudara-saudara, ini adalah sikap atau perwakilan ketika saya merenungkannya. Apa yang hari ini dipahami, apa yang hari ini didengungkan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Ketika bicara tentang nilai iman, ketika bicara tentang nilai realita praktek iman dalam kehidupan, banyak orang yang beranggapan karena saya nggak melihat, karena saya tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, karena saya tidak pernah mendengar Tuhan, maka saya tidak mau percaya kepada Tuhan. Persoalannya, saudara-saudara, kepercayaan, iman bukan sesuatu yang dihasilkan oleh seorang manusia. Tetapi iman itu adalah buah dari karya yang dikerjakan Allah di dalam diri orang percaya. Perhatikan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda yang lain kecuali tanda Yunus. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan kalimat tidak ada tanda lain kecuali tanda Yunus? Apa yang terjadi pada zaman Nabi Yunus? Nabi Yunus kita tahu ada seorang nabi yang diutus pergi ke Niniwe. Kota yang didiami oleh bangsa yang membenci Tuhan. Kota yang didiami oleh bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan Yunus berpikir,
Kalau saya pergi ke sana, maka mereka akan bertobat. Saya tidak mau mereka bertobat, maka dia menghindar pergi ke Niniwe. Maka Tuhan perlu untuk membuat suatu pelajaran, perlu untuk memberikan sebuah pelajaran kepada Yunus, untuk menyadari bahwa bukan perbuatannya yang membuat orang Niniwe bertobat, bukan hasil karyanya yang membuat Niniwe itu akan berbalik, tetapi semata karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apakah Tuhan Yesus mengatakan bahwa para pendengarnya adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang lebih hebat daripada Raja Salomo yang terkenal memiliki kebijaksanaan yang luar biasa? Oh, bukan begitu, saudara-saudara. Ayat ini harus dikaitkan dengan kalimat sebelumnya di ayat yang ke-28. Yang berbahagia, yang diberkati, ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menyebut ini adalah orang-orang yang akan bangkit dan menghakimi orang-orang yang sesat, orang-orang yang jahat, karena mereka mau mendengar tentang Tuhan. Mereka mendengar tentang Injil dan mereka mengakui kehadiran kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka. Maka di sini kita berjumpa dengan sebuah pertanyaan. Lalu apa kaitannya? Apa kena mengenainya tentang kemunafikan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini? Jawabannya ada 3 hal yang Tuhan Yesus paparkan. Yang pertama, seorang yang benar, seorang yang bijaksana adalah seorang yang mengenal kebenaran, belajar kebenaran, dan kemudian mempraktekkan kebenaran supaya selaras sesuai di dalam kehidupannya. Orang yang munafik tidak demikian. Mereka tahu tentang banyak hal, mereka mungkin memiliki banyak pengetahuan, tetapi mereka memilih untuk tidak mau mempraktekkan atau mengaplikasikan pengetahuan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mungkin mereka ada di gereja? Oh, sangat mungkin. Apakah mungkin mereka berkhotbah? Oh, sangat bisa. Apakah mungkin mereka orang-orang yang ada terlibat dalam pelayanan hari ini? Sangat mungkin sekali. Karena siapa yang mengenal isi hati seseorang kecuali orang itu sendiri dengan Tuhan. Dan ketika kita bicara tentang pelayan Tuhan, maka kita bertanya tentang apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi alasan dasar orang itu melayani Tuhan. Apakah untuk popularitas diri, ataukah untuk kepentingan kerajaan Allah? Yesus menggunakan sebuah analogi yang sangat-sangat keras untuk bangsa Yahudi. Ratu dari selatan, ratu dari Sheba, seorang asing yang sama sekali tidak pernah kenal Tuhan, sama sekali nggak pernah berpapasan dengan perjanjian lama, tapi dia memiliki hati, memiliki kerinduan untuk pergi mendengar kepada Salomo dan belajar hikmat daripadanya. Itulah tanda yang pertama dari orang yang benar. Mereka yang rindu, mereka yang haus akan kebenaran, dan mereka akan mencari kebenaran. Tidak demikian dengan orang yang munafik. Mereka pergi ke satu tempat untuk mendengar, tapi dengan tujuan menghakimi si pembicara. Mereka pergi ke satu tempat untuk mendengar, tetapi dengan tujuan untuk melihat siapa saja yang ada datang di kelompok itu. Mereka pergi ke satu tempat, tetapi mereka tidak memiliki motivasi yang tulus untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Janganlah kita melakukan ini. Marilah kita memiliki hati yang rindu kepada kebenaran dan siap untuk mempraktikkan. Yang kedua,
Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang atau getong, melainkan di atas kaki Dian supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Yesus mengatakan, berwaspadalah dalam hidup. Waspadailah bahaya kemunafikan. Karena mata kita bisa menjadi titik, bisa menjadi arah, bisa menjadi momen yang menentukan jalan kita ke depan. Bukankah Hawa ketika dia digoda, dia melihat bahwa buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu menarik kelihatannya, berguna, dan dapat memberikan pengetahuan untuk dia. Maka ia mengulurkan tangan dan memetik dari buah pohon itu. Mata adalah pelita tubuh, kata Tuhan Yesus. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus tidak berarti mata itu adalah yang terpenting dari seluruh anggota tubuh. Bukan demikian. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah ujilah nilai kehidupanmu. Yang membedakan seorang benar dengan seorang munafik adalah nilai kehidupan yang diemban, yang dianut, dan yang dipegang oleh pribadi tersebut. Mata yang hanya menginginkan keinginan baik hatinya, mata yang hanya bertujuan memuaskan nafsu, adalah mata yang munafik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memanggil orang yang demikian untuk bertobat. Dan karena itu tanda yang diberikan adalah tanda Nabi Yunus. Tanda yang tidak diarahkan, tidak difokuskan kepada mujizat. Tetapi tanda yang diarahkan lebih kepada karya perbuatan Allah yang tidak mampu dipahami oleh pikiran kita. Tanda yang tidak memuaskan, tidak ditujukan untuk memuaskan keinginan kita. Seperti Yesus memberi makan 5.000 orang. Seperti Yesus menyembuhkan orang sakit. Seperti Yesus mengusir setan. Oh, tidak akan ada lagi tanda yang seperti ini. Karena tanda-tanda ini akan bisa untuk memuaskan mata. Tetapi pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kehidupan mereka? Maka Tuhan memberikan tanda Nabi Yunus yang melambangkan pemberontakan yang ditaklukkan oleh Tuhan, ditundukkan oleh Tuhan, dimatikan, tetapi untuk dibangkitkan kembali. Seperti benih yang ditabur, dia harus mati dulu, tetapi kemudian dia akan bangkit dan dia tumbuh menjadi tanaman yang hidup. Karena itu perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Hal yang ketiga yang membedakan orang benar dengan orang munafik adalah bagaimana hidup ini boleh memancarkan, menyinarkan, merefleksikan kebenaran Tuhan. Yesus mengatakan, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Yesus mengajak kita untuk menguji dan menilai bagaimana dengan pengambilan keputusan kita. Apakah dimotivasikan, apakah dilandasi atas dasar nafsu, atau pengambilan keputusan kita sudah merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Pelita bisa
dinyalakan. Lampu itu bisa dinyalakan. Dan dia akan tetap bernyala sekalipun dia ditaruh di bawah gentong. Tapi ketika dia diletakkan di bawah gentong, pelita itu akan terbatas cahayanya. Dia tidak akan memancar keluar dengan lepas. Dan karena itu kadang-kadang Tuhan meletakkan kita, Tuhan menempatkan kita dalam situasi di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Kenapa? Supaya kita boleh menjadi satu berkat, menjadi satu bagian yang memuliakan nama Tuhan. Saya belajar dari teladan ayah saya, almarhum. Beliau seorang guru dengan nilai tradisional, seorang yang memikirkan dan mementingkan integritas. Ketika saya remaja, saya tahu bahwa beliau ditawari untuk menjadi guru dengan sebuah posisi di sebuah sekolah Kristen. Pada saat itu beliau mengajar di sebuah sekolah negeri. Dan saya mendengar dia menolak tawaran itu dengan halus, dengan sopan, dan dengan hormat. Sebagai seorang Kristen dia mengatakan, saya menyambut tawaran ini dan berterima kasih, menghargai, tapi saya tidak bisa menerimanya. Mungkin ada orang lain yang lebih mampu, silakan didekati. Kami datang dari keluarga sederhana, saudara-saudara, dan karena itu tawaran pekerjaan semacam itu tentu menggiurkan. Maka ketika tamu yang datang dan memberikan penawaran itu pulang, saya ingat saya berdialog dengan ayah saya dan saya bertanya, kenapa tidak diterima tawaran itu? Kenapa tawaran yang begitu menarik itu nggak diambil? Bukankah ada fasilitas-fasilitas yang kita akan bisa nikmati sebagai keluarga? Dan ayah saya menjawab, lebih berguna. Saya ada di sekolah negeri dan menjadi pelita yang kecil, tapi bercahaya dan menjadi berkat. Daripada saya pergi ke sebuah sekolah Kristen di mana cahaya itu sudah begitu terang dan orang kurang bisa menikmati cahayanya. Tuhan Yesus mengingatkan kita, hati-hati, waspadai dengan ragi kemunafikan. Karena kemunafikan bisa menjebak kita, menarik kita kepada sebuah posisi nyaman, dan membuat kita berpikir bahwa kenikmatan ini adalah bagian dari cara Tuhan untuk kita bisa menikmati kehidupan sedemikian hingga kita gagal, kita sulit, kita tidak bisa untuk bersaksi sebagai pelita yang menyala, yang dinyalakan, dan yang memberikan cahaya. Orang benar adalah mereka yang senantiasa mengintrospeksi diri dan siap untuk bertobat. Orang benar adalah orang yang memahami posisi dirinya di dalam kehidupan dan siap untuk dipakai menjadi saksi oleh Tuhan. Orang yang benar adalah orang-orang yang rela untuk dinyalakan sebagai pelita kecil yang menyala dan bercahaya dan menjadi berkat, supaya kerajaan Kristus boleh diagungkan, boleh dimuliakan, boleh ditinggikan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan Anda? Sudahkah Anda menjadi pelita bagi kemuliaan Kristus? Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami berterima kasih bahwa Engkau memberikan kami tanda Yunus, misteri kematian dan kebangkitan Kristus yang berguna untuk mematikan kami dan menghidupkan kami bersama-sama dengan Engkau. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh menghidupi dan menghidupkan
kebenaran ini di dalam kehidupan kami. Karena tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melakukan perjamuan, ibadah perjamuan. Perjamuan adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, sesuatu yang diajarkan bagi kita untuk mengingatkan tentang korban Kristus, karya Kristus yang mati, bangkit, dan memberikan kehidupan untuk kita. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-14, Yesus memberikan penetapan perjamuan malam. Dan dicatatkan demikian, ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Perjamuan kudus dibuka dan diberikan kepada siapa saja yang mengaku percaya kepada Kristus dan mengakui iman kepada Kristus dan dibaptis sebagai tanda wujud bukti dari pengakuan iman percayanya. Mari kita berdoa. Sucikan kami ya Tuhan ketika kami akan ambil bagian di dalam meja perjamuan. Tolong kami, pakai kami untuk kami boleh hidup dan menghidupi setiap hal yang Tuhan sudah persiapkan dan berikan bagi kami. Karena tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus mengambil roti dan mengatakan, "Ambillah, inilah tubuhku." Mari kita angkat roti kita dan kita makan bersama-sama, sembari mengingat bahwa Kristus mati bagi kita, memberikan tubuhnya bagi penebusan kita. Mari kita makan bersama-sama. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan yang mengatakan, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Melalui korban Kristus, Allah menjadikan kita sebagai sahabatnya. Kita bukan lagi orang asing, tetapi sahabat, saudara yang hadir dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Mari kita minum. Mari kita berdoa. Oleh anugerah Engkau menyelamatkan kami. Dengan kasih karunia Engkau memulihkan kami. Dan di dalam kehidupan yang baru Engkau memperlengkapi setiap kami untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Di sini kami ya Bapa, orang-orang yang sudah Engkau tebus, Engkau benarkan, dan terus-menerus Engkau kuduskan untuk menghidupi kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.
Jemaat dikasih Tuhan, mari kita mengingat bahwa ibadah yang nyata terjadi ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan berkat penyertaan untuk mendampingi kita di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.